Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik para koordinator, para musyrifin, para musyrifat, para admin yang dimuliakan oleh Allah. Sampai kita pada pertemuan yang ke-23 masih membahas tentang idharu madhabis salaf, menampakkan madhab salaf, dan penjelasan tentang bagaimana sikap para salaf dahulu terhadap ahlul bidah. Waqala al-Imam Ahmad, kata beliau, dan berkata al-Imam Ahmad. Ini masih berbicara tentang menampakkan madhab salaf. Usulus sunnati 'indana at-tamassuku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Al-Imam Ahmad, dan beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan baik Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, maka semuanya di atas mazhab salaf. Kata beliau, pondasi-pondasi sunnah menurut kami, yaitu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah SAW. Apa yang dipegang oleh para sahabat, itulah yang kita pegang. Apa yang dijalankan oleh para sahabat, itulah yang kita jalankan. Wal iktida'u bihim, dan meneladani mereka, meniru mereka. Wa tarkul bid'ah, dan juga meninggalkan bid'ah-bid'ah. Maka inilah fondasi dan dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan antara mereka dengan yang lain, membedakan antara mereka dengan yang lain, kelompok-kelompok, aliran-aliran. Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafiyun, maka mereka meneladani, meniru apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggalkan bid'ah-bid'ah yang jelas tidak sesuai dengan sunnah Nabi dan tidak sesuai dengan sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian beliau mengatakan, beliau di sini adalah pengarang ya. Wa ma zala a'immatus sunnah wa ulama'uhum wa ulama'uha jailan ba'da jailin yad'una ila ittiba'is salafis salih wal iktida'i bihim wa suluki tariqihim. Dan senantiasa para imam-imam Ahlus Sunnah dan juga para ulama'nya dari generasi ke generasi mereka mengajak untuk mengikuti para salafus saleh dan meneladani mereka dan menempuh jalan mereka. Dari generasi ke generasi, dari semenjak para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dilanjutkan oleh para imam, dari generasi ke generasi, dan sampai sekarang ila masya Allah, sampai waktu yang Allah tentukan, mereka senantiasa mengajak manusia untuk mengikuti para salafnya, itu para salafus saleh, kembali kepada Islam yang murni yang mereka pahami. Wa ma bariha ahlus sunnah yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillah wa bima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa ahlus sunnah wal jamaah berdalil di dalam urusan agama mereka, di dalam masalah akidah mereka, dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan apa yang telah sahih dari Rasulullah SAW. Demikian Ahlus-Sunnah wal Jamaah, berdalil dengan Al-Quran dan dengan Sunnah Rasulullah SAW di dalam seluruh perkara agama mereka. Fa illam yajidu fihima fabima thabata 'an as-salafis salihin minas sahabati wat tabi'in wa atba'it tabi'in al-ma'rufi anhum al-imamatu fis sunnah. Kalau mereka tidak menemukan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah, maka mereka berdalil dengan apa yang telah tetap dari para salafus salihin. Ijma' mereka baik dari kalangan sahabat dan juga para tabi'in dan juga atba'it tabi'in yang mereka dikenal dengan keimamannya di dalam sunnah.
dikenal sebagai seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka ini menunjukkan bagaimana sikap para Ahlus Sunnah wal Jamaah ya di dalam beragama, dan bagaimana kedudukan pemahaman para salaf ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ya terhadap menurut mereka atau di kacamata mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di sini beliau mendatangkan ucapan Ibnu Katsir, wa qala Ibnu Katsirin fi tafsiri qaulihi ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy falin-nasi fi hadza maqalatun katsiratun jiddan. Berkata Ibnu Katsir ketika beliau membahas tentang firman Allah thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsy. Beliau mengatakan maka manusia di dalam permasalahan ini memiliki pendapat-pendapat yang banyak sekali. Laisa hadza mawdi'a bastihi, di sini bukan tempatnya, kata Ibnu Katsir. Wa inna ma yasluku fi hadzal maqam atau yuslaku fi hadzal maqami madhhabus salafus salih. Dan sesungguhnya ditempuh di dalam permasalahan seperti ini madhab para salafus salih, Malik wal Auza'i wal Thawri wal Laits ibn Sa'd wal Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq. Ya, di antaranya adalah Malik, Auza'i, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Laits bin Sa'd, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, yaitu Ishaq bin Rahuyah. Ya, ini menunjukkan tentang bagaimana para salaf kita memahami firman Allah Azza wa Jalla tsumma istawa 'alal 'arsy, dan keharusan kita untuk mengikuti pemahaman para salaf. Makanya di sini Ibnu Katsir mengatakan wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam madhhabus salafis salih. Banyak tafsiran ucapan manusia tentang masalah istiwa. Ya, tapi yang kita pegang, yang menjadi rujukan kita adalah apa yang dipahami oleh para salaf kita, seperti Malik, Auza'i, Ats-Tsauri dan seterusnya. Ternyata mereka ya memahami istiwa adalah sebagaimana datangnya. Ya, istiwa itu adalah sesuatu yang maklum, sesuatu yang jelas maknanya di dalam bahasa Arab. Al-istiwa'u ma'lum, ini diucapkan oleh Imam Malik. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya, ya bagaimana dari sifat istiwa tadi adalah perkara yang majhul, kita tidak mengetahuinya. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman dengan istiwa ini adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana ya istiwa ini, maka ini adalah suatu yang bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa qala al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi syarih At-Tahawiyah wa qad ahbabtu an ashrahaha salikan tariqa salafi fi ibaratihim wa ansaja ala min walihim mutataffilan alaihim la'alli andumu fi silkihim wa adkhulu fi idadihim. Kemudian beliau menukil dari ucapan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau adalah yang menjelaskan akidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, dan sungguh dijadikan aku senang untuk menjelaskan akidah Tahawiyah ini dengan menempuh jalan para salaf di dalam kata-kata yang digunakan. Ya, menempuh jalan para salaf di dalam apa-apa yang kata-kata yang mereka gunakan. Ini menunjukkan tentang bagaimana beliau berusaha untuk mengikuti para salaf, termasuk di antaranya adalah di dalam masalah kata-kata yang digunakan. Ya, dan aku ya menempuh jalan mereka dan merasa butuh dengan ilmu mereka, ya seperti anak kecil di hadapan mereka. Semoga aku bisa bergabung di dalam jalan mereka dan masuk di dalam golongan mereka. Ya, di sini Ibnu Abil Izz ingin menjelaskan kepada kita bagaimana ketika beliau mensyarah
Al-Aqidah Tahawiyah ini berusaha untuk mengikuti para salaf di dalam ungkapan. Ya, berusaha untuk mengikuti para salaf dalam ungkapan mereka, dan dengan harapan beliau rahimahullah bisa bersatu bersama mereka di dalam jalan mereka dan dimasukkan oleh Allah SWT di dalam golongan mereka ini. Baik. Kemudian di sana ada ucapan Adz-Dzahabi rahimahullah, wa qala Adz-Dzahabi fi muqaddimati kitabih Al-Qayyim Al-'Ulu lil-'Ali Al-Ghaffar. Berkata Adz-Dzahabi di dalam muqaddimah kitab beliau Al-'Ulu lil-'Ali Al-Ghaffar, fa in ahbabta ya Abdullah al-insafa faqif ma'a nususil Qur'ani wa sunan thumma anzur ma qalahu as-sahaba wa tabi'un wa a'immatu tafsir fi hadhihi al-ayat wa ma hakawhu min madhahib as-salaf fa imma an tantiqa bi ilmin wa imma taskutu bi hilmin wa imma taskuta bi hilmin. Baik, berkata Adz-Dzahabi di sini, beliau menukil dari muqaddimah kitab beliau Al-'Ulu lil-'Ali Al-Ghaffar. Berkata Adz-Dzahabi di dalam muqaddimah kitab beliau ini, apabila engkau ingin wahai Abdullah untuk insaf, ya untuk adil, kurang lebih demikian, maka hendaklah kalian berhenti bersama nas-nas Al-Quran dan juga sunnah. Ya, maka hendaklah engkau berhenti bersama nas-nas Al-Quran dan juga sunnah. Baik. Ya, kalau dia berjalan, kita berjalan. Kalau dia berhenti, maka kita juga berhenti. Tsumma anzur madza aw ma qalahu as-sahaba wa tabi'un wa a'immatu tafsir fi hadhihi al-ayat. Kemudian setelah kita berhenti bersama dalil dari Al-Quran dan juga sunnah, maksudnya adalah kita berpegang dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah, maka adalah kita melihat setelahnya kepada ucapan sahabat. Ya, karena ucapan sahabat ini memiliki timbangan, memiliki kedudukan. Apa yang diucapkan oleh para sahabat, apa yang diucapkan oleh para tabi'in, dan juga para imam ahli tafsir tentang ayat-ayat tersebut. Ya. Wa ma hakauhu min madzhab salaf, dan juga apa yang mereka ceritakan berupa mazhab salaf, fa imma an tantiqa bi ilmin wa imma taskuta bi hilmin. Ya, silahkan melihat apa yang diucapkan oleh para sahabat, para tabi'in, para a'immah tafsir. Ya, di sana ada At-Tabari, di sana ada Ibnu Katsir. Kembali kepada tafsiran mereka, yang mereka dikenal sebagai ahli tafsirnya Ahlus Sunnah. Ya, kita kembali kepada ucapan mereka. Ya. Dan apa yang mereka kisahkan berupa mazhab salaf. Ya, apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka sampaikan berupa mazhab salaf. Nah, kalau kita sudah melihat dalil Al-Quran dan juga sunnah, kemudian juga membaca ucapan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, fa imma an tantiqa bi ilmin. Baru setelah itu antum berbicara dengan ilmu. Wa imma taskutu bi hilmin, atau antum diam dengan hilm. Kenapa antum berbicara berdasarkan ilmu? Kenapa antum diam berdasarkan ilmu juga? Ya, ketika dia mengilmui sesuatu, ya, ada di antaranya ilmu tersebut terkadang justru malah menuntut kita untuk diam. Maka kalau kita sudah menemukan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan juga dengan ucapan para sahabat, ucapan para salaf, ya, maka setelah itu mungkin kita berbicara dengan ilmu, kita sampaikan dengan ilmu, atau seandainya kita tidak bisa berbicara, maka kita diam tapi dengan hilm. Ya, diam tapi dengan hilm, yaitu dengan santun. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.